Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan membahas tentang neraca pembayaran. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Andika Leo Purnama dan yang kedua Dewi Lestari. Menurut Salvatore, neraca pembayaran atau balance of payment adalah ringkasan pernyataan atau laporan yang pada intinya menyebutkan semua transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari suatu negara dengan penduduk negara lain dan kesemuanya dicatat dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Kemudian, secara lebih ringkas, neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang memuat transaksi internasional penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Transaksi yang dilakukan tersebut meliputi yang pertama penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang di luar negeri. Selanjutnya yaitu kegunaan dan jenis-jenis neraca pembayaran. Terdapat 5 kegunaan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang kedua, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang ketiga, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang keempat, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Dan yang kelima, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Kemudian, jenis-jenis neraca pembayaran. Di dalam jenis-jenis neraca pembayaran ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, neraca pembayaran dan perdagangan defisit. Yang kedua, neraca pembayaran dan perdagangan surplus. Dan yang ketiga, neraca pembayaran dan perdagangan seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Ada 3 faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Yang pertama, perubahan kurs devisa, yaitu di mana jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Yang kedua, perubahan harga, yang dimana jika ekspor lebih besar daripada impor berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Dan yang ketiga itu perubahan tingkat pendapatan, yang dimana apabila ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Manfaat neraca pembayaran. Terdapat beberapa manfaat dari neraca pembayaran ini. Yang pertama, untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan. Yang kedua, sebagai indikator lembaga keuangan internasional untuk mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan kepada suatu negara. Yang ketiga, sebagai salah satu indikator fundamental perekonomian suatu negara. Yang keempat, sebagai cerminan baik tidaknya proses transformasi ekonomi di suatu negara. Yang kelima, membantu pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Dan yang keenam, memperkuat posisi ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.